Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sudah siapkah kalian belajar pada hari ini? Jangan lupa siapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya ilmu yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dari protista. Dan juga kita sudah mengelompokkan protista tersebut berdasarkan kemiripannya dengan makhluk hidup lain menjadi 3. Ada protozoa, ada protista mirip jamur, dan juga ada alga atau protista mirip tumbuhan. Nah, dari 3 kelompok tersebut, kemudian kemarin kita sudah membaginya lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan dari kelompok-kelompok kecil tersebut, kita juga sudah mengetahui ciri-cirinya dan juga contoh spesiesnya. Nah, tapi jika kita pikirkan baik-baik, mengapa kita harus mempelajari tentang protista tersebut? Kenapa kita harus mempelajari tentang kelompok-kelompok tersebut? Apa sih pentingnya protista bagi kehidupan kita? Nah, untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peranan protista bagi kehidupan. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, coba perhatikan produk yang Ibu bawa. Di sini ada salah satu contoh hasil produk olahan protista mirip tumbuhan, yaitu agar-agar, di mana agar-agar ini tinggi akan serat dan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, agar-agar ini diolah dari alga merah, yang mana di dalam alga merah tersebut mengandung zat alginat, sehingga dia dapat membentuk agar-agar ini. Nah, dari salah satu contoh produk itu, ternyata kita bisa tahu bahwa protista itu memiliki arti penting bagi kehidupan kita. Lalu, apakah hanya alga merah yang dapat kita manfaatkan? Ternyata tidak. Salah satu beberapa contoh protista yang dapat bermanfaat bagi kehidupan yang kedua adalah alga hijau. Salah satu contoh spesiesnya adalah Ulva lactuca, di mana Ulva lactuca tersebut juga dapat diolah menjadi rumput laut yang biasa kita konsumsi bersama sushi yang namanya itu nori. Nah, selain itu juga Ulva lactuca dapat dimanfaatkan diolah menjadi makanan ringan atau snack, yaitu keripik Ulva lactuca yang mana dapat kita temukan di pantai daerah Yogyakarta. Selanjutnya ada dari kelompok protista lain, yaitu protista mirip jamur yang juga bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi lingkungan. Dia berperan sebagai dekomposer, yaitu Myxomycota, di mana Myxomycota itu dapat membentuk bahan organik menjadi anorganik sehingga dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang protista, di mana protista tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu, apakah ada protista yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita? Atau dalam kata lain, protista itu malah merugikan bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu, coba kalian simak video berikut ini. When a female Anopheles mosquito penetrates human skin to obtain a blood meal, it injects saliva mixed with an anticoagulant. If the mosquito is infected with Plasmodium, it will also inject elongated sporozoites, motile, spindle-shaped asexual cells, into the bloodstream of its victim. The sporozoites travel to the liver, where they enter liver cells and rapidly divide asexually.
This asexual division, which is called schizogony, generates the next life cycle form, called merozoites. The released merozoites invade other liver cells and enter the host's bloodstream, where they invade erythrocytes. Once inside the erythrocyte, the merozoite begins to enlarge as a uninucleate cell termed a ring trophozoite. The trophozoite's nucleus then divides asexually to produce a schizont which contains several nuclei. The schizont then divides and produces mononucleated merozoites. The erythrocyte ruptures and releases toxins throughout the body of the host, bringing about the well-known cycle of fever and chills that is characteristic of malaria. Plasmodium enters a sexual phase when some merozoites in the erythrocytes develop into gametocytes, cells capable of producing both male and female gametes. Erythrocytes containing gametocytes do not rupture. Gametocytes are incapable of producing gametes within their human hosts and do so only when they are extracted from an infected human host by a mosquito. Within the gut of the mosquito, the gametocytes form male and female gametes. The resultant diploid zygotes develop within the mosquito's intestinal walls and ultimately differentiate into oocysts. Within the oocysts, repeated mitotic divisions take place, producing large numbers of sporozoites. These sporozoites migrate to the salivary glands of the mosquito, and from there are injected by the mosquito into the bloodstream of a human, thus starting the life cycle of the parasite again. Video yang sudah kalian saksikan tersebut adalah video mengenai siklus hidup dari Plasmodium vivax. Itu merupakan salah satu contoh dari protista mirip hewan atau protozoa dari kelompok sporozoa, di mana dia dapat mengakibatkan penyakit malaria pada manusia. Selain itu, ada beberapa contoh protozoa lain yang dapat menginfeksi manusia atau menyebabkan penyakit pada manusia. Salah satunya adalah Trypanosoma, yang mana dia termasuk ke dalam kelompok Flagellata atau Mastigophora, dan dia dapat menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Selanjutnya, pada kelompok lain, yaitu seperti protista mirip jamur, yaitu Oomycota, dia juga dapat menyebabkan penyakit, tapi penyakitnya ini pada ikan, dan juga penyakit pada tanaman. Berdasarkan kenyataan tadi, kita dapat mengetahui ternyata protista memiliki arti penting bagi kehidupan kita, baik dia berperan sebagai organisme yang menguntungkan, atau dia juga berperan sebagai organisme yang merugikan. Nah, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai, mau tidak mau kita akhiri ya untuk belajar pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melaksanakan ulangan harian. Oleh karena itu, jangan lupa kalian belajar mulai dari materi ciri-ciri protista hingga materi peranan protista yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.